Tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dari kasus Vina dan juga Eki ini juga masih membuat masyarakat tuh tanda tanya. Ada yang percaya bahwa DPO tersebut adalah kebenaran, tapi ada juga yang tidak percaya. Nggak mungkin lah bisa ditemukan karena tiga DPO tersebut adalah hasil pengakuan dari para terpidana yang sudah mencabut BAP-nya. Ada satu hal yang sosok juga terlepas pro dan kontra mengenai hal tersebut, tapi sih ya nggak salah ya, karena menurut aku juga dari kuasa hukumnya Vina yang menggandeng Hotman Paris dan tim sekarang pun, mereka menduga bahwa statement BAP pertama itu yang lebih bisa dirilai. Karena kan 8 terpidana itu sudah sama-sama kompak mengatakan bahwa ada sosok yang katanya di dalam DPO tersebut ya, ada 3 orang. Bahkan menurut Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga Vina juga, di wawancara ini mengatakan bahwa kami dapat info sebenarnya bukan cuma 3, tapi ada 4 orang DPO di dalam BAP. Tetapi tiba-tiba 1 orang tersebut menghilang begitu saja. Kemudian pada saat ditanya informasi tersebut dari mana, ya kami dapat info dari netizen terkait dengan banyak hal yang mengenai hal ini. Bahkan juga terkait dengan dugaan adanya putra pejabat atau bahkan pejabat daerah yang terlibat dalam peristiwa ini juga cukup gencar teman-teman diberitakan. Hotman Paris yang memberikan statement ini sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah seperti netizen bilang ada dugaan bahwa putra pejabat daerah di Cirebon terlibat dalam peristiwa ini. Salah satu nama yang paling banyak disebutkan adalah kayak mantan Bupati Cirebon, namanya adalah Sunjaya Purwadi, yang menjadi Bupati Cirebon itu adalah 2 periode. Ini dugaannya ya, karena dicocok loginya ini bertepatan dengan masa jabatannya Sunjaya dengan kejadiannya Vina dan juga Eki di tahun 2006 tersebut. Backgroundnya kalau aku lihat dari peristiwa ini teman-teman, ternyata si Sunjaya Purwadi ini sekarang sedang mendekam dalam penjara karena dia terkena kasus korupsi, kasus suap teman-teman. Itu dilakukan penangkapan, tangkap tangan KPK pada kasus suap di 25 Oktober 2018 ya kalau nggak salah. 2008 atau mungkin ya sekitar itu ya, pokoknya tahun 2000-an lah ya. Itu total keuangan negara yang dirugikan adalah 67 miliar dan vonisnya itu adalah 7 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Coba dicek nih apakah sudah keluar atau enggak gitu. Takutnya menjalani hukuman cuma 30% doang udah bebas gitu. Atau juga jangan-jangan tinggalnya juga di hotel lagi di tempat lapasnya yang kayak hotel. Ya mungkin aja mengarahnya seperti itu. Nah, vonisnya kan 7 tahun penjara denda 1 miliar. Ini juga unik sih, 67 miliar loh yang dirugikan loh. Tapi sudahlah, anyway, kembali ke topik lagi ya. Istrinya, ini juga memberikan klarifikasi. Istrinya tuh sekarang menjadi wakil Bupati Cirebon. Oke, jadi satu keluarga itu pejabat semua ya. Namanya Ayu Ciptaningsih gitu. Ada klarifikasinya sih, ini klarifikasi di Instagramnya, Bunda Ayu Ciptaningsih. Waduh, bangun tidur udah rame gini, punten mas dan mbaknya. Terima kasih udah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi, saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat, bahwa saya dan keluarga tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut. Dan anak saya tidak ada yang bernama Dani atau Andi, seperti rekan-rekan yang kaitkan dengan DPO kasus tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani, yakni adalah Ramadhani Sastra yang ada kemiripan nama. Namun saya tegaskan sekali lagi, kalau Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya. Saya sebagai perempuan turut prihatin atas kejadian yang terjadi dalam kasus Vina. Mari kawal sama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Di postingan ini juga ada beberapa foto dengan keempat buah hatinya ya, atau putra-putrinya. Ini ada namanya Reza Primahanjaya, ada juga Satria Robi Saputra, terus juga ada Ramadhani Purwadi Sastra. Ini aku nggak tahu ya, ini seragam apa? Apakah seragam kayak pejabat daerah gitu nggak sih? Yang putih-putih begitu aku nggak tahu ya. Please enlighten me mengenai ini. Oke, itu adalah
alibinya katanya nggak seperti itu, tapi juga nggak bisa menutup mata ya dengan bagian yang sudah aku bahas di video sebelumnya terkait dengan kejadian ini. Hotman Paris juga nggak salah loh pada saat bilang BAP pertama ke-8 para tersangka saat itu kompak menyebutkan sosok inisial nama-nama tersebut. Ya lantas dari mana mereka bisa dapatkan nama Egy, Egy, terus juga Dani, Andi ya. Itu dari mana? Kok bisa sama gitu? Secara logika aja deh. Kalau seandainya mereka bohong, ya misalkan seperti pengakuannya Saka Tatal yang katanya kan dia harus ngaku karena dilakukan katanya nggak wajar, katanya dia dipukulin, kemudian juga sampai di strum agar dia mengaku. Tapi kok mereka bisa menyebutkan nama-nama yang sama? Ini juga unik ya, kita nggak tahu nih apakah nama-namanya itu, kan itu pasti kalau BAP kan diperiksanya di ruangan yang berbeda atau waktu yang berbeda, mereka tidak ketemu. Dan pada saat mereka hasil BAP-nya, BAP itu kan berita acara pemeriksaan. Apa yang disampaikan para tersangka atau saksi, itu kan ditulis oleh penyidik. Dan kemudian keluarlah muncul nama-nama tersebut. Walaupun alibi dari si Saka Tatal kan bilang bahwa saya nggak kenal sama yang lainnya. Tapi ini juga bagian yang menurut aku serba salah sih, kayak hatiku pun sekarang kayak 50-50 gitu loh. Kalau ngelihat Saka Tatal dengan dia sudah bebas sekarang, tapi dia melakukan hal seperti ini, apakah dia menyimpan sebuah kesedihan yang luar biasa makanya dia melakukan ini? Karena kalau orang yang ngerasa, pada umumnya ya, kalau orang sudah melakukan hal seperti itu, terus dia bebas, pasti dia akan lebih, ya udahlah, ini adalah hukuman buat aku pribadi, jadi udah tenang gitu, nggak mau ngebahas lagi. Tapi berbeda sama Saka Tatal, justru malah dia itu bebas 4 tahun yang lalu ya, dia bebasnya sebenarnya. Justru malah dia kayak menjadikan momen ini sebagai momen kayak balas dendam gitu ke pihak kepolisian. Dia ngebuka semuanya. Yang pastinya dengan backgroundnya dia, keluarga yang pas-pasan, dia juga bilang pekerjaannya susah. Emang ada siapa di baliknya Saka Tatal gitu? Kok dia begitu pede berani ngelawan tembok sebesar ini? Itu juga ngebuat aku bertanya-tanya, keberanian tersebut apakah ada orang yang di belakangnya atau memang dia sedang memperjuangkan harga dirinya? Ada dua kemungkinan itu sih teman-teman. Karena ya kalau orang tersebut orang kaya raya, mungkin ada nama baik yang mau ya sama-sama sih ya, nggak harus kaya raya. Dia juga kan mau memperbaiki namanya karena susah cari kerja dan sebagainya. Tapi beberapa hal ini ngebuat aku juga kayak masih 50-50. Jujur, aku masih serba yakin nggak yakin gitu. Apakah mungkin dari ke-8 yang terpidana ini ada yang mungkin tidak bersalah atau ada juga yang bersalah atau gabungannya? Ada yang bersalah plus juga ada yang tidak bersalah atau semuanya nggak bersalah? Ataukah ini adalah peristiwa mengenai yang seperti para kuasa hukum yakin dari para terdakwa, ini adalah peristiwa kecelakaan tunggal. Karena selama persidangan tidak ada pembahasan mengenai adegan yang begituan. Itu juga unik kan ya. Kalau memang ada bagian ke arah sana, tapi kan di hasil otopsi menunjukkan ada sperma di bagian pribadinya Vina. Itu ceritanya gimana? Ya, kita sudah tahu seperti aku bilang di video sebelumnya. Kalau klaim dari kedua kuasa hukum ini, mereka meyakini sih itu adalah ya hubungan dengan sang kekasihnya. Tapi kan Eki dan Vina sudah meninggal dunia. Mereka tidak bisa membela diri. Harusnya kan menurut aku ya, untuk lebih mengclearkan semua ini, kita tuh jangan rely kepada keterangan saksi peristiwa lagi sih ya. Harusnya lebih ke keterangan ke saksi ahli sih. Ya, otopsi, visum, itu yang akan menjelaskan semua. Apalagi kejadiannya sudah 8 tahun lalu. Karena hasil otopsi dan visum itu bisa menceritakan lebih detail. Foto-foto, aku yakin kalau memang dilakukan pemeriksaan visum yang benar, harusnya diambil foto-foto. Nah, untuk foto-foto itu kan kayak aku ngobrol dengan sejumlah dokter otopsi ya, untuk menentukan waktu kematian itu atau hal-hal lainnya juga bisa dilihat dari foto-fotonya. Pembusukannya kan sudah berapa jam yang lalu, akan ngecek dengan alibi dan sebagainya. Itu harusnya diambil foto-fotonya juga, kan juga bisa diketahui tipikal lukanya,
Kayak dulu kasusnya Teng Monida ya, yang di Thailand itu juga sama kan ya. Sudah dikremasi, tapi juga masih perdebatan, dan perdebatan itu menggunakan foto-foto kayak, dulu kan kasus Teng Monida itu, artis Thailand ya, dia kan terjatuh dari speedboat yang nggak terlalu kenceng, tapi lukanya itu apakah hanya gara-gara luka speedboat baling-balingnya, tapi kok menyebabkan dia meninggal dunia, padahal dia jago berenang. Speedboatnya juga nggak kenceng, itu pun di danau, bukan di laut yang tidak ada ombak yang kenceng. Itu kan juga masih menjadi perdebatan, tim ahli didatangkan, semuanya. Nah ini juga sama, menurut aku untuk meyakinkan masyarakat, ya harus dari foto-fotonya kemudian didiskusikan, dipublikasikan, karena ini sudah menyangkut kayak harga diri sih, marwah ya, nama baik kepolisian Indonesia. Untuk menaikkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi, waktu kasus Sambo itu aja butuh waktu berapa tahun kan ya. Ini dengan kasus final lagi. Aku yakin sih kalau dilakukan survei, mungkin tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi mungkin akan berpengaruh gara-gara kasus ini. So, kita nantikan seperti apa keterangan dari Polda Jawa Barat untuk menjawab statement-statement yang cukup pedas dari para kuasa hukum ke-8 terpidana. Yang satu sudah mantan terpidana, teman-teman napi ya. Itu yang bisa aku update. Kalau ada update terbaru, bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini. Bye.